Seorang wanita bercadar tiba-tiba memasuki sebuah arena pertarungan. Meski awalnya diremehkan karena terlihat lemah, namun ternyata dia menghabisi banyak lawan dengan kemampuan mantapnya. Namanya adalah Hong Yi, seorang gadis cantik yang hidup dalam kedamaian di sebuah kedai teh terenak di era dinasti Goryeo, di mana seorang wanita buta yang diketahui adalah ibunya merupakan pembuat teh termantap dan tiada duanya. Setiap hari dia berusaha melompati bunga matahari untuk mengetahui seberapa tinggi dia bisa melompat. Hingga pada akhirnya saat berhasil melompatinya, dia secepatnya bergegas menuju sebuah tempat yang sudah lama dia inginkan. 여긴 너무 좁다. 이제 너 갖고 상대가 아니야. Melewati taman bunga, menyusuri pasar, dan menaiki seekor kuda. Dan sampailah Hong Yi pada sebuah arena pertarungan umum yang rutin dilakukan oleh seorang jenderal dalam rangka mencari prajurit hebat dinasti Goryeo. Di sana terlihat seorang pemuda dengan kemampuan yang luar biasa mantap. Tanpa banyak mikir, kesenangannya pada pertarungan membuatnya langsung masuk ke arena pertarungan tanpa mengambil nomor undian. Hal itu sontak membuat para penjaga harus menghentikannya. 겨루매. Melihat kemampuan Hong Yi, membuat seorang pria yang diketahui adalah seorang jenderal yang menyelenggarakan acara ini memberikan izin kepada sang pemuda petarung untuk melayani Hong Yi. Kemudian, saat melihat gerakan Hong Yi, seorang jenderal tadi yang ternyata namanya adalah Yu Baik malah baper karena teringat seorang wanita yang tak lain adalah mantan kekasihnya dengan segala kisah tragisnya yang penuh penyesalan. Akhirnya, belum selesai pertarungan Hong Yi, sang jenderal pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Hong Yi, yang mana saat itu orang-orang di sana mengira dia adalah seorang laki-laki. Dengan bom asap ala-ala ninja, Hong Yi menghilang dari tempat itu secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, sesaat setelah melewati pasar yang di dalamnya berisi para orang-orang Arab, Jenderal Yu Baik menemukannya dan menanyakan namanya. Gak ingin Yu Baik mengetahui nama aslinya, Hong Yi pun menggunakan nama Gamcho yang tak lain adalah nama dari adik angkatnya. Lalu Yu Baik menantangnya, jika Hong Yi bisa mengambil selendang di wajahnya dalam 3 jurus, maka Yu Baik akan mengaku kalah. Saat sedang sengitnya Hong Yi meraih selendang itu, Yu Baik malah dikejutkan dengan sebuah bekas sayatan di punggung Hong Yi. Seketika itu juga Yu Baik terdiam membisu, diiringi linangan air mata, seakan ada sesuatu yang merangsang hati kecilnya untuk bersedih ria. Akhirnya Hong Yi pergi dengan selendang Yu Baik di tangannya. Di kedai teh milik sang ibu sedang ramai diperbincangkan tentang seorang ahli bela diri yang hadir di arena pertarungan yang diselenggarakan oleh Jenderal Yu Baik, di mana petarung yang tak lain adalah Hong Yi itu sedang trending topik karena fisiknya yang terlihat lemah namun memiliki daya tempur yang sangat luar biasa. Mendengar pembicaraan itu, Wulso alias sang ibu sudah mengira bahwa yang dibicarakan itu adalah Hong Yi. Akhirnya dia menanyakan Hong Yi kepada Gamcho yang sebelumnya ternyata sudah disuruh oleh Hong Yi agar jangan sampai ibunya tahu tentang pertarungannya. Malam pun tiba. Terlihat Wulso yang sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting dengan seorang Arab yang menjadi partnernya dalam bisnis kedai teh tentang rahasia yang berkaitan dengan Hong Yi dan Jenderal Yu Baik yang rencananya akan diceritakan oleh Wulso kepada Hong Yi malam ini juga. Walaupun oleh seorang Arab yang diketahui bernama Hasan itu disarankan untuk tidak buru-buru karena bisa mengenai mental Hong Yi. Dari sini bisa dilihat bahwa Wulso dan Hasan sudah saling mengenal sejak lama dan Hasan juga tahu semua tentang kehidupan Wulso.
Setelah itu, Hong Yi datang mengendap-endap. Saat itulah sang ibu datang untuk menginterogasinya. 이거 엄마 하시라고. 누굴 만난 게냐? Selendang yang Hong Yi dapat dari Yubek itu ternyata mempunyai sejarah penting dalam kehidupan sang ibu, di mana sebenarnya antara Wulso dan Yubek pernah terjalin sebuah hubungan terselubung yang selama ini dia pendam. Inilah yang sebelumnya Wulso bicarakan dengan Hasan, yaitu apakah kisahnya dengan Yubek ini akan diceritakan sekarang atau tidak. Karena sebenarnya Wulso sudah mengira suatu hari nanti Yubek akan menemukannya, dan hari itu adalah sekarang ini. Hong Yi yang membuat Wulso marah karena telah secara diam-diam tanpa sepengetahuannya melakukan pertarungan hingga bertemu dengan Yubek. Akhirnya, dengan terpaksa Wulso membeberkan sebuah fakta tentangnya. Nah, dari sini diketahui bahwa Wulso ini mengajari Hong Yi bela diri dan berpedang dari kecil dengan tujuan agar Hong Yi bisa membalas dendam atas kematian orang tuanya. Karena Wulso ini bukanlah ibu kandungnya, melainkan hanya ibu angkatnya. Yang mana Hong Yi yang masih belum mengetahui identitas musuhnya perlahan mulai antusias saat Wulso mengeluarkan sebuah pedang yang akan diberikan kepadanya. Saat itulah Wulso memberitahu Hong Yi bahwa pedang itu bernama Sulrang, salah satu dari 3 pedang terkenal yang pernah jaya di masanya. Lebih lanjut, Wulso mulai menceritakan sebuah kisah dengan penuh haru dan linangan air mata tentang masa lalu. Saat itu terjadi peperangan antara para pemberontak melawan pasukan pemerintah dengan tujuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang dinilai telah diinjak-injak oleh pemerintah yang dolim. Dalam perang tersebut, diketahui bahwa Sulrang itu ternyata adalah nama pemilik pedang yang tak lain adalah Wulso sendiri. Jadi nama asli Wulso adalah Sulrang. Lalu ada lagi 2 orang sahabatnya yang ternyata adalah Yubek yang mempunyai nama asli Duggi dan seorang lagi bernama Pung Chun yang nantinya pedang-pedang mereka akan dinamai dengan nama mereka. Diketahui bahwa ternyata lagi Duggi adalah kekasih dari Wulso alias Sulrang. Karena kekuatan 3 orang yang sangat luar biasa yang mampu mengalahkan sejumlah besar pasukan musuh membuat musuh kewalahan. Dan pada akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh pasukan pemberontak dengan ditaklukkannya anak dari gubernur yang memimpin pasukan pemerintah sekaligus menjadikannya sebagai tahanan perang. Kemudian pasukan pemberontak bersama sejumlah besar rakyat akan melakukan tuntutan atas hak mereka kepada gubernur dengan anaknya sebagai sandera agar sang gubernur memberikan apa yang mereka inginkan. Akan tetapi, sang gubernur malah membakar surat tuntutan mereka dengan nada meremehkan. Lalu, betapa mengejutkannya saat istri dan anak Pung Chun dan juga bayinya yang ternyata diketahui namanya adalah Hong Yi malah menjadi tawanan. Lebih mengejutkan lagi, anak gubernur yang bernama Lee Junbuk yang menjadi tawanan mereka malah dilepaskan begitu saja oleh Duggi. Dan lebih parah mengejutkannya, para pemberontak dan rakyat yang ada di luar benteng malah dipanah hingga mereka semua rombongan menemui malaikat maut. Bahkan Duggi juga gak nyangka bahwa prajurit pemerintah akan membantai rakyat dan para pemberontak. Akhirnya Pung Chun yang dikuasai amarah mulai menyerang Duggi. Saat dia akan menebas Duggi, tiba-tiba Sulrang malah menusuknya dari belakang. Karena sudah terlanjur basah dengan dosa, Duggi sekalian juga membunuh istri Pung Chun dan menggores punggung bayi Hong Yi. Mengetahui kisah tragis itu, perasaan Hong Yi mulai gak karuan. Bagaikan diiris-iris pisau daging, hati Hong Yi tercincang-cincang carak lacer. Wanita yang sudah dianggapnya ibu ternyata adalah orang yang telah membunuh orang tuanya. Dan akhirnya Hong Yi pun diusir dari sana dengan tangisan yang menderu-deru. Di tempat yang lain, Yubek alias Duggi bersama pasukannya yang terkenal paling kuat sedang berjalan menyusuri hutan, di mana saat itu beliau memerintahkan beberapa prajuritnya untuk pergi ke kedai teh di kampung Arab agar menangkap seseorang yang bernama Gamco yang sebenarnya adalah Hong Yi dan juga ibunya, untuk kemudian dibawa kepadanya dalam keadaan hidup-hidup karena dia meyakini bahwa yang dia temui tempo hari lalu mempunyai hubungan dengan sang mantan kekasih yang tak lain adalah Sulrang.
Sambil menunggu prajuritnya yang sedang menangkap target, Duggi sedang bernostalgia ria dengan sebuah ingatan indah suara merdu sang kekasih hati sambil membuat teh sesuai tutorial yang dulu pernah diajarkan kepadanya. 아직 아니야. 물이 끓는 모양은 제일 먼저 세우는 날 같은 것이 나고. Di saat yang sama, prajurit yang bertugas menangkap Gamcho ternyata mengalami kesulitan karena sang ibu melakukan perlawanan hingga membuat Gamcho terbunuh. 감초야! Namun Wulso alias Sulrang berhasil lolos. Saat Duggi sedang melamunkan sang kekasih hati dengan penuh perasaan, tiba-tiba muncul segerombolan musuh yang menyerang. Tapi hal itu bukanlah masalah besar bagi Duggi dan prajuritnya. Dan diketahui bahwa sejumlah pasukan bertopeng yang menyerangnya ternyata adalah bawahan dari Lee Junbuk, si anak gubernur, dalam rangka melengsarkan Yubek alias Duggi. Setelah itu, tibalah Duggi di istana raja, di mana kebetulan saat itu sedang diperlihatkan latih tanding yang kurang greget menurut sang raja. Akhirnya, Duggi yang terkenal sebagai ahli pedang terbaik di Goryeo disuruh untuk menunjukkan kemampuannya. Di sisi lain, Hong Yi yang dalam mode gembel setelah diusir oleh Wulso alias Sulrang berada di hutan seorang diri dengan sangat melas. Bahkan dia diserang oleh serigala buas hingga membuatnya bertarung sampai terbit fajar setelah sebelumnya bermimpi menusuk ibunya. Setelah itu, dia malah mabuk di sebuah warung dan membuat keributan. Saat itulah pemuda tampan yang sebelumnya menjadi lawan tarungnya yang juga kebetulan berada di sana merasa kasihan sehingga dia membawa Hong Yi ke tempatnya. Sampai pada saat ini, pemuda yang bernama Yul ini masih belum tahu kalau ternyata Hong Yi adalah seorang gadis. Hingga saat sampai di tempatnya dan berkeinginan untuk mengganti pakaian Hong Yi yang terkena muntahannya, barulah dia tahu bahwa ternyata Hong Yi adalah seorang gadis. Akhirnya dia buru-buru mengenakan pakaiannya dan langsung bobo. Saat itu Hong Yi terbangun dan malah curhat tentang kemampuannya yang hebat, namun gak bisa membunuh musuhnya yang tak lain adalah orang yang telah mengasuhnya sejak kecil, yaitu Sulrang. Di keesokan harinya, di tempat lain, Sulrang yang sebelumnya berhasil lolos dari prajuritnya Duggi ternyata malah pergi ke tempat seorang tua yang tak lain adalah gurunya. Guru yang telah mengajari dia, Duggi dan juga Pung Chun ilmu bela diri dan perpedangan. Guru yang sudah berkali-kali dibuat kecewa oleh muridnya karena dosa yang mereka lakukan. Sang guru juga tahu apa tujuan Sulrang datang ke sini, yaitu mengambil pedang milik Pung Chun, di mana Sulrang meminta kepada sang guru agar memberikan pedang itu kepada Hong Yi agar nantinya dia bisa membalas dendam kematian ayah dan ibunya kepada Duggi dan Sulrang sendiri. Beberapa waktu kemudian, Duggi memberikan sebuah perintah khusus kepada prajurit andalannya, yaitu Yol, untuk melakukan misi pembunuhan kepada Lee Junbuk, anak gubernur yang juga menjadi jenderal, sebagai bentuk pembalasan atas penyerangannya tempo hari lalu kepada Duggi. 난 아직 널 믿지 않는다. 이존복을 죽여라. 명심하겠습니다. 예. Setelah itu, dengan sangat pede dan mantapnya, Yul mendatangi kediaman Junbuk, di mana dia berpura-pura membeberkan rahasia Yubek alias Duggi kepadanya agar dia percaya bahwa Yul ini akan membantunya melengsarkan Yubek. Lalu, Yul yang secara spontan melakukan serangan langsung ditodong pedang oleh para penjaga, meskipun dia sebenarnya hanya menggunakan tusuk konde yang mengenai leher Junbuk. Tapi setelah itu, suasana berubah saat Yul mulai bersumpah setia untuk berpihak kepadanya dan berencana membunuh Yubek dengan cepat dan tanpa ada yang tahu. Namun di balik itu, ada sebuah keanehan pada leher Junbuk setelah ujung tusuk konde Yul mengenainya. Di keesokan harinya, Junbuk dengan sangat pedenya memberikan saran kepada sang raja agar mengirim Yubek dan pasukannya untuk melawan musuh yang katanya sangat membahayakan kerajaan. Padahal dalam angan-angannya, Yubek akan benar-benar dibunuh oleh bawahannya sendiri, yaitu Yul. Tak lama setelah rapat para pejabat dan raja itu, Junbuk tiba-tiba batuk berdarah-darah.
아니, 무령공 준공세. Ternyata itu adalah reaksi racun yang Yul salurkan lewat tusuk konde melalui leher Junbok tanpa sepengetahuannya. Dan dalangnya siapa lagi kalau bukan Jenderal Yubek alias Duggi. Di sini juga baru terungkap bahwa ayah Junbok juga dilenyapkan dengan cara seperti ini, di mana sang gubernur itu bisa bertahan dengan racun ini selama 3 bulan sebelum akhirnya COD dengan malaikat maut. Bangga akan kemenangannya, Duggi pun menceritakan bagaimana awalnya dia kepikiran untuk menjadi seperti sekarang. Itu dimulai sejak Junbok menjadi tawanan para pemberontak setelah kalah dalam perang dengan pasukan pemberontak, di mana Duggi lah yang mengawasi dan menjaganya sebelum keesokannya akan dihadapkan kepada gubernur yang tak lain adalah ayahnya. Saat itu, Junbok yang jadi tawanan perang malah meminta diantar ke sungai untuk mandi. 목욕? Melihat Junbok mandi, ya tentunya bengkang alias telanjang, membuat Duggi terpikir tentang filosofi kehidupan, di mana semua manusia terlahir dalam keadaan telanjang, tapi kenapa mempunyai nasib yang berbeda? Dari situlah Duggi mulai mencoba pakaian mewah milik Junbok dan melihat dirinya sendiri dari pantulan air sungai. Saat itu juga dia mulai berhasrat untuk menjadi seorang pejabat pemerintah yang penuh dengan kemewahan. Hingga puncaknya dia sangat ingin menjadi penguasa Goryeo. Setelah itu, Duggi memanggil tukang kayu kerajaan untuk mengantar dan menemaninya melihat gedung istana baru yang dibuat olehnya secara diam-diam. Dan hal itu sudah bisa menjelaskan keinginan Duggi yang ingin menjadi Raja Goryeo sehingga bisa menempati istana baru yang bernama Muryung tersebut. Beberapa waktu kemudian, para prajuritnya Yubek malah menangkap si tukang kayu dan membunuhnya agar nggak ada yang tahu rencana besar Yubek. Lalu muncul seorang pendekar yang langsung menumbangkan mereka semua. Dia tak lain adalah Hong Yi. Ya, meski sudah telat karena si tukang kayu dan anaknya sudah pindah ke alam lain, tapi masih menyisakan cucunya yang masih selamat. Setelah itu, Hong Yi bersama cucu si tukang kayu berencana kembali ke kedai teh Sulrang. Tapi yang ada, dia malah menemukan tempat itu sudah berantakan. Saat itulah Hasan muncul dan memberitahu Hong Yi bahwa pasukan yang telah merusak tempat itu ternyata mencari seseorang yang bernama Gamcho, nama adik angkat Hong Yi yang dia pakai saat ditanya oleh Yubek tempo hari lalu. حضرت رسل كي تحمي كمشو لا أعرف ما إذا كانت بخير أم لا كانوا يبحثون عن كمشو فقط كيف هذا كامتشو؟ وأين هو الآن؟ Bergetarlah hati dan tubuh Hong Yi karena merasa sangat berdosa atas hal tersebut. Apalagi Hasan mengajaknya pergi ke sebuah tempat di mana Gamcho yang sudah meninggal dikubur. Di tempat lain, Yubek ternyata sudah naik jabatan dari seorang jenderal menjadi perdana menteri. Tapi tak lama setelah itu, Hong Yi mendatangi tempatnya dengan amarah yang meluap-luap. Para penjaga yang mengetahui itu segera melakukan upaya pencarian dan penangkapan. Hingga sampailah Hong Yi di tempat Yul, di mana Yul yang mempunyai simpati kepada Hong Yi membantunya sembunyi dari para penjaga. Mere. 잠깐만 여기서 기다려. Setelah itu Hong Yi bergegas menuju ruang Yubek. Namun ternyata Yubek lah yang malah menemukannya dari belakang. Saat Hong Yi terbangun dari pingsannya, dia menemukan Yubek telah membuka pedang Sulrang miliknya. Lalu Yubek kembali memastikan luka goresan yang ada di punggung Hong Yi. Dan sambil lalu Yubek curhat masalah Sulrang, Hong Yi secara diam-diam mengambil pedang. Namun tiba-tiba setelah itu Hong Yi dibuang ke danau dalam keadaan kritis. Untungnya ternyata Hong Yi diselamatkan oleh seseorang yang tak lain adalah Yol. Kemudian tiba-tiba Sulrang muncul dengan naluri keibuannya sebagai orang yang telah merawat Hong Yi. Sulrang menangis dohir batin melihat anak yang telah dia rawat sejak kecil malah bernasib seperti ini. Walaupun sebenarnya dia juga yang salah.
Tak lama setelah itu, prajurit Yubek datang sehingga terjadilah pertarungan. Akan tetapi, wanita buta itu menyerah dan menyerahkan diri, sementara Hongyi dibawa oleh sang guru yang dari tadi memperhatikan muridnya itu. Sementara itu, Duggi yang terlelap dalam kenangan setelah menusuk anak sahabatnya bermimpi tentang masa lalunya. Masa di mana dia masih bersama sang kekasih hati, Sulrang, yang saat itu masih belum buta. Dari gurauan-gurauan receh, kemudian rayuan-rayuan gombal, sentuhan tangan, dan akhirnya berakhir di ranjang alam. Prosesi pergaulan haram yang membuat hati terikat secara alami. Lagi enak-enaknya mimpi mantap-mantap, malah dibangunin sama anak buahnya, di mana dia segera bergegas beranjak dari ranjangnya setelah mendapat kabar penangkapan seorang wanita yang tak lain adalah seseorang yang baru saja dia mimpikan, Sulrang. Betapa bahagianya Duggi melihat kekasih yang sudah lama tidak dia jumpai. Akan tetapi, Duggi juga terkejut melihat Sulrang yang sudah menjadi buta. Ditambah lagi sikapnya yang dingin membuat Duggi harus menahannya. Di tempat lain, sang guru yang membawa Hongyi berhasil menyelamatkan nyawanya yang saat itu banyak kehilangan darah dengan memberinya obat-obatan tradisional setelah menghentikan pendarahannya. Malam harinya, Duggi mendatangi Sulrang yang sedang berdoa, di mana dalam pertemuan itu baik Sulrang maupun Duggi saling mengingatkan dosa masa lalu mereka berdua. Selain itu, Duggi juga mulai menyadari satu hal, yaitu Hongyi. Menurutnya, dia bukanlah anak dari Pungcun, sahabatnya yang telah dia bunuh demi menjadi seorang pejabat. Feelingnya mengatakan mata Hongyi nggak sama dengan mata Pungcun. Ditambah lagi, bekas luka di punggung Hongyi bukanlah berasal dari pedang miliknya, melainkan dari pedang Sulrang, yang artinya menurut Duggi, Hongyi yang muncul di hadapannya bukanlah Hongyi anak dari Pungcun, melainkan anak lain yang diasuh oleh Sulrang. Lalu semakin lama Duggi nggak bisa lagi membendung perasaannya hingga dia memeluk erat orang yang selalu ada dalam hatinya sampai detik ini. Akan tetapi semua kisah masa lalunya harus berakhir karena sebentar lagi Duggi akan segera menikahi putri Raja Goryeo. 넌 날 버릴 수 없어. Di keesokan harinya, tibalah hari di mana Duggi akan menemui raja dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Ternyata, apa yang disampaikan oleh Duggi kepada Sulrang tentang pernikahannya dengan putri raja hanyalah sebelah pihak, karena pada kenyataannya, sang raja tidaklah mengetahui hal tersebut. Di mana saat dia menemui sang raja, Duggi secara terang-terangan ingin memiliki istana Muriung yang dibangun untuk putri raja yang bernama Hunhua. Sontak hal itu membangkitkan amarah sang raja, apalagi saat Duggi sekaligus malah ingin menikahi putrinya, membuat sang raja semakin geram. Seketika itu juga, siulan Duggi membuat para prajuritnya bersiap siaga di depan istana hingga membuat sang raja kehilangan amarahnya karena ditutupi rasa takut yang amat sangat dalam. Lebih lanjut, Duggi menggertak sang raja hingga membuatnya semakin kehilangan kepercayaan dirinya dan akhirnya mau nggak mau tunduk kepada Duggi. Setelah itu, Duggi kembali ke posisi semula. Kemudian, beberapa pejabat dan penasehat istana masuk ke dalam dan langsung memberikan pernyataan bahwa Duggi harus segera menikahi sang putri. Dan tentunya semua ini sudah Duggi siapkan secara matang jauh-jauh hari. Di tempat lain, tepatnya di kediaman sang guru, Hongyi yang sudah mulai sehat mulai melakukan latihannya, di mana saat ini fokusnya cuma satu, yaitu menjadi lebih kuat agar nanti bisa mengalahkan Duggi. Lalu saat latihan berlangsung, Hongyi yang disuruh mengambil pedang kayu yang terlempar malah menemukan sebuah gundukan tanah yang merupakan sebuah kuburan yang membuat Hongyi begitu penasaran. Kebetulan sang guru juga malah menyusul ke sana dan saat itulah dia menceritakan sebuah kisah yang akan merubah susunan kerangka akal dan perasaan Hongyi. Saat itu Sulrang membawa seorang bayi kepada sang guru yang tak lain adalah anak dari Pungcun yang sebelumnya disabet pedang Duggi. Dan fakta sebenarnya adalah anak Pungcun yang bernama Hongyi itu ternyata sudah meninggal.
Sulrang yang sudah frustasi karena gagal menyelamatkan anak sahabatnya malah memakan sebuah serbuk yang bisa membuatnya kehilangan penglihatan. Dan pada akhirnya dia benar-benar menjadi buta. Dan betapa tersentaknya hati Hong Yi setelah mengetahui bahwa ternyata Hong Yi yang merupakan anak dari Pung Chun bukanlah dirinya. Karena Hong Yi yang itu sudah mati saat bayi. Dan disinilah kuburannya. Lalu Hong Yi yang ini anaknya siapa? Nah, kembali sang guru melanjutkan kisahnya. Sesaat setelah penguburan Hong Yi anak dari Pung Chun, Sulrang berterus terang kepada sang guru bahwa ternyata dia tengah hamil hasil dari permantapan sedapnya dengan Duggi. Dari semenjak pengkhianatan Duggi dan dirinya sehingga membuat tewasnya Pung Chun beserta istri dan anaknya, Sulrang selalu dihantui rasa bersalah yang amat sangat dalam. Sehingga saat itu juga bayi yang ada dalam kandungannya sudah dia rencanakan akan dibesarkan dengan nama Hong Yi, hingga pada saat dewasa nanti dia akan mendoktrin anak itu dengan sebuah kisah palsu tentang kematian orang tuanya. Seakan-akan Pung Chun itu adalah orang tua yang telah dibunuh olehnya dan juga Duggi, sehingga anak itu akan berusaha keras untuk bisa membunuhnya dan juga Duggi sebagai bentuk penembusan dosa yang telah Sulrang dan Duggi lakukan. Dari kisah ini diketahui bahwa nama asli Hong Yi yang ini ternyata adalah Sulhe, mengikuti marga ibunya yaitu Sulrang. Sementara itu, di saat yang sama Duggi juga mulai menyadari dan semakin yakin kalau ada kemiripan matanya dengan mata Hong Yi alias Sulhe. Saat itulah hatinya mulai bergetar hingga tak kuasa lagi membendung linangan air mata. Ya, Hong Yi ternyata adalah anak kandungnya sendiri hasil dari permantapan haramnya dengan Sulrang. Lalu dia pun segera menemui Sulrang untuk melampiaskan amarahnya atas kebohongan Sulrang selama ini. Tanpa sadar, Duggi ternyata telah menusuk dan melukai anak kandungnya sendiri, darah dagingnya sendiri. Sehingga dia menebas pergelangan kaki Sulrang karena sangat menyayangkan Sulrang melakukan hal yang membuatnya semakin menjadi manusia hina penuh dosa. Suasana pun semakin menjadi rumit dengan perasaan mereka berdua yang membingungkan antara cinta dan benci, benci sekaligus cinta. Akhirnya yang ada hanyalah derayan air mata. Keserakahan membuat manusia lupa akan tujuannya hidup di dunia. Lupa bahwa dia akan meninggalkan dunia ini menuju ke alam selanjutnya yang kekal abadi selamanya. Penyesalan pun akan sia-sia jika nyawa sudah sampai tenggorokan. Keesokan harinya, tibalah pengumuman resmi tentang perayaan pernikahan besar-besaran di kerajaan Goryeo antara Yu Baek sang Perdana Menteri dan Hun Hua putri sang raja yang akan diadakan setelah istana Muryung selesai dibangun. Akhirnya impian Duggi untuk menjadi penguasa Goryeo akan segera terwujud. Akan tetapi di suatu tempat, Hong Yi alias Sulhe tengah bersiap untuk melakukan pembantaian terhadap Yu Baek dengan semangat kebencian yang membara. Bahkan dia memotong rambutnya agar lebih leluasa bergerak. Sementara itu, Ibu Sulhe meminta tolong kepada Yul agar membawanya ke tempat Duggi yang mana saat ini sedang sibuk-sibuknya persiapan acara resepsi pernikahan Yu Baek dan Putri Raja yang akan diadakan secara besar-besaran. Saat itulah Hong Yi datang membantai semua prajurit yang ada di sana dengan beringas dan ganas tanpa ampun. Kemudian dia pun bertemu dengan Yol. Pandangan Hong Yi menjadi lebih seram dari saat pertama bertemu dengan Yol. Bahkan sorot matanya sudah seperti sebuah kehampaan dan hanya fokus pada satu hal, yaitu pembantaian. Yol yang mempunyai perasaan kepadanya tak kuasa menahan amarah Hong Yi sehingga dia pun gak bisa lebih jauh melawan. Mengetahui Hong Yi datang, Duggi pergi ke tempat penyimpanan pedang untuk mempersiapkan diri. Dan akhirnya saat Duggi sudah bersiap dengan kedatangan Hong Yi, yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang sangat berbeda dengan sebelumnya karena selain Hong Yi yang sudah lebih terlatih sehingga kekuatannya menjadi semakin overpower, Duggi juga sekarang makin terbawa perasaan karena dia tahu sekarang yang ada di hadapannya ini adalah putri kandungnya sendiri.
Di tengah sengitnya pertarungan, Sulrang tiba-tiba muncul bersama Yol. Seketika itu juga pertarungan Hong Yi dan Doggy terhenti. Dengan kaki yang berjalan terseok-seok, Sulrang terus berjalan menuju Doggy sang kekasih dan anak kandungnya yang sedang sengit bertarung. Hingga pada akhirnya Sulrang terkena tebasan pedang Doggy. Dalam keadaan sekarat, Sulrang menghampiri Doggy dan memeluknya dengan erat dengan tumpahan air mata. Hong Yi yang melihat pemandangan mengharukan itu tak kuasa menahan air matanya dan memutuskan untuk segera mengakhiri ini semua. Akhirnya dia pun menusuk kedua orang tua kandungnya dengan luberan air mata penuh perasaan yang bukan hanya menusuk ke kulit dan daging, tapi lebih dalam lagi menusuk ke jiwa terdalam mereka. Sulrang dan Doggy menghembuskan nafas terakhir mereka dengan terus berpegangan tangan, menandakan cinta mereka yang amat sangat dalam dan besar, meninggalkan seorang anak gadis yang juga menangisi kepergian mereka. Selama masih ada cinta, akan ada kebencian juga. Maka jika hati tidak mau menerima garis takdir, kebencian lambat laun akan membangkitkan penderitaan yang baru. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai akhir. Semoga yang masih tidak bisa lepas dari kisah cinta masa lalu segera menemukan kebahagiaan lain dengan hati yang penuh sukacita dan damai. Sampai jumpa di video ulasan film menarik lainnya dari Jeruk Nipis.